Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Sehingga pada malam yang berbahagia ini Allah masih berikan kepada kita kesempatan. Allah masih berikan kepada kita kekuatan. Yang dengan kekuatan dan kesempatan yang masih diberikan oleh Allah, kita telah dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan. Tak lain dan tak bukan tujuan kita adalah untuk melaksanakan perintah Allah, untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kaki yang kita ayunkan ke majelis ilmu, setiap gerak anggota badan kita yang melangkah kepada ibadah kepada Allah diterima sebagai amalan soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rasulullah merupakan tauladan yang baik bagi kita. Rasulullah merupakan uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Rasulullah merupakan qudwah, ikutan yang harus kita ikuti agar selamat kehidupan kita di dunia sampai di akhirat. Tapi manakala kita berpaling daripada mengikuti petunjuk Rasul, tidak peduli dengan Al-Quran, Nabi pun telah memberikan rambu-rambu kepada kita. Apa kata Nabi? Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kalau kamu berpegang dengan dua perkara tersebut, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Jadi ingin selamat kehidupan kita di dunia ini, berpegang teguhlah kita kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bapak Ibu jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita pada malam hari ini sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita senantiasa berlindung kepada Allah dari segala macam keburukan. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tersebut? Agar kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa a'udzubika min qalbin la yakhsha'. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak khusyuk. Wa min du'ain la yusma. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak didengar. Wa min amalin la yurfa. Aku berlindung kepadamu ya Allah
daripada amalan-amalan yang tidak diangkat. Wa min nafsil la tasba. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada jiwa atau diri yang tidak pernah merasa puas. Itulah permohonan yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa selamat dalam kehidupan ini. Kita mohonkan kepada Allah agar Allah melindungi kita dari bahaya-bahaya apa yang telah dibacakan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Yang pertama, berlindung kita kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa ilmu yang tidak bermanfaat? Ilmu yang membuat seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Laisa tinggi AC sekolahnya, laisa hebat AC-nya, laisa tinggi AC ilmunya, tapi kalau itu bukan membuat dia taat kepada Allah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ilmu itu tidak bermanfaat. Akan ada orang model itu, sekolah tinggi, sekolah jauh-jauh, tapi rupanya bakti kepada orang tua tak boleh. Tapi rupanya taat kepada Allah lah hilang. Apalagi sekolah-sekolah di luar negeri, di dunia barat yang menganut paham sekulerisme, tak peduli dengan ajaran-ajaran agama. Tapi itu tak satu Allah dulu nama dia itu loh. Tapi adakah yang seperti itu? Yang ilmunya semakin tinggi, sekolahnya semakin tinggi, pengetahuannya semakin luas, tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Alai ada tu, Bu? Ada model itu. Ada orang semua sekolahnya semakin tinggi, orang tuanya dulu SD dah tamat dah. Bahkan ada yang seolah-olah orang tua seperti budaknya saja. Seolah-olah orang tua seperti anak kecil bagi dirinya. Kenapa? Karena dia menganggap ilmunya sudah bisa mengalahkan kebaikannya kepada orang tua, baktinya kepada orang tua. Berlindung kita kepada Allah dari ilmu yang tak bermanfaat, ilmu yang tak bisa mengajarkan awak, mendidik awak untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ini memang kita butuh ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa saja orang yang ingin kebaikan, kebahagiaan hidup di dunia ini harus punya ilmu. Ingin membuat oto, ingin membuat pesawat, kalau tidak ada ilmunya tentang itu tidak bisa. Tapi kalau dia membuat itu dengan ilmunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, membantu orang lain, insyaallah jadi ladang pahala darinya. Jadi ibadah itu sebenarnya bukan hanya sebatas sholat, bukan hanya sebatas puasa, bukan hanya sebatas zakat, tapi ibadah-ibadah yang lain pun yang mendatangkan cinta Allah dan keredoannya, ibadah ghairu mahdoh namanya. Nampak duri di jalan pemukan wanjaan, ikhlas karena Allah supaya orang tak terinjak orang beko, tak bocor banonda atau panutu orang. Atau umpamanya nampak tarana orang hampir jatuh ke tepi jurang lain, awak seorang orang punyanya, itu dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah ini banyak macamnya, tergantung bagi kita niat kita dalam melakukan ibadah tersebut. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang kita cari dalam kehidupan di dunia ini menyelamatkan kita dalam kehidupan di dunia. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Kalau ingin selamat kehidupan akhirat, ini harus punya ilmu pula. Makanya awak sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan awak baru lahir. Ketika awak di alam rahim saja, itu awak lah diajarkan, lah dididik janin yang ada di dalam kandungan tersebut agar orang tuanya senantiasa berzikir, agar orang tuanya senantiasa membaca Al-Quran. Sebab anak yang ada dalam janin dalam perut ibunda atau dalam kandungan ibunda tersebut sudah bisa mendengarkan. Jadinya tadangannya. Jadi kalau orang tua yang mengajarkan anaknya ketika itu rajin berzikir kepada Allah, rajin beribadah kepada Allah, rajin untuk membaca Al-Quran,
insya Allah berpengaruh besar kepada anaknya. Tapi awak mengandung, awak dalam keadaan hamil, karajo bacari sekian kemari, mengecek dan tidak elok-elok, jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kita berharap anak ini anak yang soleh. Jadi harus ada ikhtiar orang tua, harus ada usaha orang tua menciptakan anak yang soleh. Ketika lalai pun awak diingatkan untuk anak awak mengingatkan kalimat-kalimat yang thayyibah, diazankannya. Itu kan ilmu namanya itu. Bahkan dalam kalimat tauhid pun, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah tak ada Tuhan selain Allah. Perlu ilmu. Jadi syahadat itu maknanya adalah ilmu, mengetahui, tahu awak bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa tidak ada Rasul dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Selain dari Rasulullah, tidak ada lagi sesudahnya. Jadi kalau ada orang mengaku Nabi sesudah Nabi, itu Nabi-Nabi palsu itu. Nabi-Nabi palsu. Nah, sampai kini pun masih ada Nabi-Nabi palsu itu. Apalagi peraturan awak tidak terlalu ketat. Aku dapat orang yang mengaku Nabi palsu itu, ayo dihukum hukuman yang baik. Jadi tidak gampang saja orang mengaku sebagai Nabi itu. Sebab apa? Sebab kita percaya dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah penutup sekalian Nabi. Jadi kita ilmu itu ilmu agama, kita ilmu itu ilmu beribadah kepada Allah. Dengan ibadah kita tersebut mendapatkan kualitas yang baik dan diterima nanti di akhirat, balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingin kebahagiaan hidup di akhirat harus punya ilmu. Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau ingin dua-duanya selamat, dunia akhirat selamat, harus punya ilmu kedua-duanya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah pahala anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kamu akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagianmu di dunia. Jadi akhirat adalah tujuan awak. Dunia jangan sampai dilengahkan. Jadi kalau ada orang karajonya untuk akhirat sajanya, makanlah bu ndak ambo ke salat sajanya, ambo ke ibadah sajanya. Aku keliru juga mau deko. Ambo di surau saja lah dua. Sebab kalau lah keluar dari surau aku lah dunia waleko ndak mau itu loh. Dunia perlu dicari, tapi ingat, jangan gara-gara mencari dunia lupa akhirat. Nah, kebanyakan kamu itu gara-gara pitinya sembuh, gara-gara kekayaannya banyak, gara-gara keinginannya dapat dalam kehidupan kau, tapi nyo lupa ke akhirat. Jadi orang yang ingin selamat kehidupannya mesti punya ilmu. Ilmu tentang akhirat dengan amalan-amalan soleh, dengan ilmu-ilmu agama, dengan tuntunan agar kita dekat dengan Allah. Masalah dunia pun perlu awak cari. Oh perlu belajar bahasa Inggris, Ustaz. Perlu. Kau sasik ke orang Inggris kemari kau tu umpamanya bu ya. Batanyonya kawak kan? Hanya batanyo jalan kau awak lalain si kecil pak. Aku tidak sesuai ya pak. Atau nyo ingin masuk Islam tapi nyo bahasa Inggris kawak. Atau nyo ingin minta pendapat awak umpamanya. Perlu awak belajar itu. Perlukah belajar matematik? Perlu. Kalau tidak, bagaimana cara menghitung zakat? Bagaimana caranya awak menghitung-hitung? Tidak dia tua. Saya orang balanju dan lain sebagainya. Jadi perlu kita ingin kebahagiaan di dunia ini dengan ilmu, ingin kebahagiaan akhirat dengan ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Itu yang pertama. Bermohon kita kepada Allah. Jangan sampai awak nak punya ilmu, tapi ilmu tu tak ada memberi manfaat kepada awak. Jadi yang awak inginkan dengan ilmu yang telah kita dapatkan, dengan pengetahuan yang telah ada pada kita, justru semakin awak membuat awak dakik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bercita-cita ambu ingin beraja aku supaya membungkam ulama, ingin mengalahkan ustaz itu, ingin matu orang-orang yang bodoh di kampung kau. Salah niat menuntut ilmu. Makanya niat itu adalah poin pertama, poin paling penting dalam menuntut ilmu. Termasuk awak menyekolahkan anak-anak kita.
Jangan diniatkannya supaya nyo dapat pekerjaan yang lebih rancak suatu. Sekolah lah supaya jadi PNS. Beko nak jadi PNS bakal. Traumanya, gilonya, menyasar di sekolah selama kocenya. Jadi perintah menuntut ilmu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perjalanan dalam menuntut ilmu itulah yang harus kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau awaklah mencari keridhaan Allah, dunia pun Allah akan berikan kepada awak. Tapi kalau hanya mencari dunia awak, ridha Allah tak dapat dah. Itu yang harus awak garis bawahi. Yang kedua, bermohon kita kepada Allah, berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang tidak khusyuk. Hati aku kan bolak-balik Bu. Kadang elok, kadang indah. Kadang tibo sangat rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tibo malih no acah lu, santalailah dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengingatkan kepada manusia tentang neraka jahanam yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Isinya manusia dan jin. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami sediakan neraka jahanam itu isinya kebanyakan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi dengan hati itu tidak bisa memahami ayat-ayat Allah. Jadi ada orang yang mempunyai hati, tapi tidak bisa memahami ayat Allah. Inilah diagi hati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan membuat hatinya khusyuk kepada Allah, tapi malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan jauhnya hatinya dari Allah, dengan tidak diterimanya Islam sebagai agama dan lain sebagainya, tidak percaya dia kepada Al-Quran, dia sangat jauh dari Allah, disediakan neraka jahanam untuk orang seperti itu. Maka awak hatiku adalah sesuatu yang kadang-kadang membuat awak dakik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak stabilnya. Mengapa dinamakan hati? Walal qalbu illa annahu yataqallabu. Sebab hati itu nyo bolak-balik. Qalab tu maknanya bolak-balik. Makanya doa awak kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, kokohkan hatiku, tetapkan hatiku dalam agama dan ketaatan kepadamu. Jadi kau yang mohonkan kepada Allah agar hati itu jinak, agar hati itu makin hari makin bisa memahami ayat Allah, agar hati itu semakin hari semakin lembut, tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pendengaran, penglihatan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberikan penglihatan tapi tidak dipergunakan untuk mencari dan elok-elok. Tidak dipergunakan untuk meningkatkan imannya kepada Allah. Ada orang yang tidak bisa mencari dah. Matunya butuh, tapi justru rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu pada masa Nabi ada Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumahnya jauh dari masjid, tapi dalam keadaan matunya butuh, tapi dia tetap hadir ke masjid. Berapa banyak orang yang diberikan oleh Allah matu sehat, kaki sehat, tangan sehat, anggota tubuh sehat, tapi datang ke surau itu banyak hantunya, banyak gangguannya, banyak kesibukannya, banyak yang membuatnya agar tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat diberikan kita kekuatan untuk beribadah kepada Allah, kita pergunakan beribadah kepada Allah. Agar apa? Agar hati kita semakin hari semakin lembut. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar yang baik-baik. Tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Tidak dipergunakan untuk
mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sehingga dalam hidup ko, justru ketika nyo mandangan yang buruk-buruk, mandangan orang bergosip, woi capek mananya bu, tadi itu. Tapi ketika mendengarkan pengajian de agak sampik kalangnya menangannya, ndak terima hatinya doh. Nah, jadi orang yang diberikan oleh Allah hati, diberikan oleh Allah mata, diberikan oleh Allah telinga, di saat tidak dipergunakan sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am. Mereka itu sama seperti binatang ternak. Balhum adal, bahkan lebih sasik puluh dibandingkan binatang ternak nih. Wa ulaika humul ghafilun, mereka lalai. Jadi lalai dalam kehidupan di dunia, menyesal dalam kehidupan di dunia, besok di akhirat pun akan lebih menyesal. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar, farji'na, balikan kami ke dunia, balik kami akan melakukan amalan soleh. Kami akan taat, wahai ya Rabb, wahai ya Allah. Kami akan melakukan ibadah. Bila nyomo itu tu di akhirat. Kalau di dunia aku disuruh beriman, tak terima ya. Bahkan orang beriman dikatakannya sebagai teroris, dikatakannya sebagai radikal. Aku wahyu. Jadi yang menyelamatkan kehidupan kita dalam kehidupan di dunia ini, yang membawa kita ke arah yang lebih baik adalah harus ada ikhtiar dari hamba itu sendiri. Ada orang ko dapat hidayah, yo bananyo mencari hidayah Bapak Ibu. Ada orang ko dapat hidayah sambil duduk-duduk senyum tapi jalan, tapi ketika nyo mencari orang beribadah kepada Allah, tumbuh keinginannya untuk dakik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbagai cara. Jadi bermohon kita kepada Allah agar hidayah yanglah diagi oleh Allah, agar hati yanglah dipenuhi dengan keimanan kepada Allah tetap istiqamah di jalan Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Itulah jalan para nabi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan orang-orang siddiqin, membenarkan, jalan orang-orang yang mati syahid karena membela agama Allah. Jalan orang-orang soleh yang rajin beribadah, melakukan amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan itu yang awak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bermohon awak kepada Allah agar awak tak termasuk kelompok maghdub. Siapa maghdub tu? Orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaum Yahudi. Waladdallin, dan tak perlu orang-orang yang fasik, orang-orang yang berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati yang telah diberikan oleh Allah, hendaknya hati waktu itu tetap hidup. Sebab hatiku ada nih duit, ada nih sakit, dan bahkan ada yang mati. Kalau hati yang hidup itu, insya Allah ketika nyo melakukan longsong, nyo melakukan yang buruk, sadarnya cepet. Khilafnya, ketika nyo lah melakukan keburukan, nyo bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memberitahukan dosanya kepada orang lain. Tapi ada orang yang bangga dengan dosanya kan? Apa bangganya dengan dosanya? Kalian baru mau itu, inyek dulu tuh alim boto habis sehari, mengatu mabuk-mabukan, diceritakan kepada anak cucu. Ini tidak betul seperti ini. Jadi hati yang hidup itu adalah hati yang senantiasa diisi dengan zikrullah, berzikir kepada Allah. Kapan dan dimanapun kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil duduk-duduk pun awak berzikir kepada Allah. Sebelum memulai pekerjaan kita diharuskan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Laka lalu pun awak disuruh ya awak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu agar awak selalu hati awak terjaga agar tidak berpaling dari Allah. Sebab setan tu mudah bananya masuk.
Di saat awak lalai, di saat awak melakukan keinginan-keinginan yang sesuai dengan setan, setan tu sanangnya. Setan tu nyo gembira. Ndak taluknya menggoda awak di rumah umpamanya, dia awak keinginan awak ingin datang ke surau, lai kuat datang yuk ke surau. Ndak putus asa setan. Ketika awak dalam keadaan dingin-dingin berwudu, ndak bisa dicegah oleh setan, awak pun bisa melakukan wudu. Tapi ketika solat ikut pengenalan lain-lain. Hilang kunci tadi itu, pikir-pikir kan dalam solat kan. Bahkan anak awak menyuruh awak loh, mangama kunci ama hilang bawa solat di surau tu ikut kana saja tu. Itu gampang, itu cara setan menggoda dan mengganggu orang, mengganggu manusia. Tapi setan tidak akan mudah mengganggu orang-orang yang dalam hatinya ditanamkan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekhusyukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendapatkan hati yang khusyuk, mendapatkan ibadah yang khusyuk kepada Allah itu tidak mudah. Perlu mujahadah, perlu bersungguh-sungguh melakukan ibadah kepada Allah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan memberikan jalan kepadanya, petunjuk kepadanya. Jadi ingin mendapatkan hati yang tenang, dapatkan hati yang hidup, mendapatkan hati yang selamat adalah perlu kita untuk senantiasa berusaha semaksimal mungkin mendidik hati kita tersebut dengan zikrullah, berzikir kepada Allah, melakukan ibadah, ketaatan kepada Allah, melakukan kebaikan-kebaikan. InsyaAllah hati awak senantiasa hidup. Ada pula hati yang sakit. Hati yang sakit tu hati yang senantiasa kadang benci saya jadi orang, kadang malih saya jadi orang, kadang tak lama saya perasaan jadi orang. Orang mendapat nikmat hanya lah bangkak kalangnya kan. Tak lama perasaan dia. Balik auto baru orang, alah agak sampai tu buraknya. Buat rumah baru orang, alah mulai stroke-nya. Lah bangkak pembuluh darah ke. Babi di baru nya sudah tu. Mati sudah keleh. Jadi terkadang orang yang seperti itu justru hatinya senantiasa dipelihara dan disenangi oleh setan. Jadi orang yang punya sifat hasad, ikulah hado ko sejak dulunya. Siapa yang punya sifat hasad tu setan. Mengaku hasadnya nyo ndak lama ya doh. Ba aku Nabi Adam tu aku harus sujud ke Adam tu. Ba aku harus sujud ke Adam. Adam tu nyo diciptakan dari tanah. Awak diciptakan dari api. Api menurutnya lebih mulia dibandingkan tanah. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan Adam tu dari tanah, engkau ciptakan aku dari api. Jadinya merasa mulia. Sehingga tidak lama hatinya doh. Biarlah nyo engkar kepada Allah. Biarlah nyo tidak patuh kepada Allah. Sebab inyo mempertahankan eksistensinya. Sebabnya dikeceknya nyo orang atau makhluk yang mulia lebih dahulu diciptakan dari Nabi Adam. Tapi walaupun begitu, percayakah iblis kepada Allah Subhanahu wa taala? Iblis percaya kepada Allah. Bahkan dia minta tangguh kepada Allah agar bisa mengganggu manusia sampai hari kiamat. Jadi manusia kok tidak akan pernah tenang doh dalam kehidupannya kalau nyo hatinya tidak tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia pun tidak akan pernah mendapatkan keselamatan dalam kehidupan pun kalau nyo tidak beriman berzikir kepada Allah. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman itu senantiasa hatinya berzikir kepada Allah. Ketahuilah hati akan menjadi tenang dengan sebab zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah hati orang seperti itu hidup. Tapi kalau lawannya itu masih bersarang sifat maknawi dalam dirinya, sifat yang disukai oleh setan, riya, sum'ah, ujub, takabur dan lain sebagainya, hatinya dalam keadaan sakit. Yang parah tuh kalau hati itulah mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim isyawah walahum
azabun azim. Kalau hatilah mati itu nak boleh. Itulah hati orang-orang kafir. Diingatkan kayaknya ndak muahnya. Bahwa ini adalah jalan yang terbaik yang telah ditentukan oleh Sang Pencipta dan muahnya. Tapi adakah orang kafir yang hatinya menjadi lunak? Ada. Contohkan seperti sahabat-sahabat Rasulullah yang awalnya adalah tidak tahu tentang Islam, menentang Islam, dan bahkan dia lebih cenderung kepada berhala-berhalanya, seperti Umar bin Khattab. Tapi dengan izin Allah dapat hidayah. Hati yang karih awalnya tuh menjadi lunak. Ada orang yang sedang terjadi perselisihan, tapi ketika melihat lawannya yang berselisih itu taat kepada Allah, tidak lama hatinya melawan lagi. Sebab orang kudaki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lembut hati sesudah itu. Ada yang seperti itu, ada dapat hidayah dia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada juga orang yang semakin diingatkan, semakin diberitahukan, tidak namuah ya doh. Aku lah tertutui banati. Lebih-lebih orang-orang kafir, orang-orang yang tak senang dengan Islam, orang-orang yang ingin hancur Islam ini, ingin musnah Islam ini. Maka orang yang hatinya mati tidak akan mungkin mendapatkan ketenangan. Sebabnya yang menjadi buang-buang tenang dalam hidup itu adalah kalau lai punya pitih, kalau lai punya haratu. Tapi bagi orang beriman, dalam keadaan kaya apapun dia, kalau hati dakik kepada Allah, insya Allah haratu menjadi membuat dakik kepada Allah. Dalam keadaan miskin umpamanya, dalam keadaan tidak punya harta kita, kalau lai sabarnya dengan ujian yang diberikan oleh Allah, insya Allah inyo jauh lebih dahulu masuk dibandingkan orang kaya biswa di akhirat dalam masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sudah lawat dalam hidup di dunia aku merasai kekayaan tak punya, ilmu tak punya, iman pun sangat tipis sekali, ibadah pun tak mau dilakukan, apalagi besok di akhirat. Diantam saya di malaikat itu, lah sudah miskin dulu di dunia, ndak lo taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ndak lo beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah orang kaya itu, ndak sibuk dia dengan kekayaannya, karena kekayaannya adalah menjadi wasilah, menjadi perantara bagi dia untuk masuk surga. Orang kaya sibuk dengan kekayaannya untuk jalan Allah. Makanya saja ada orang berwakaf, barangnya berwakaf, cik masaji atau dibuatnya cik masaji untuk masyarakat. Sebabnya berharap dengan harta kekayaannya tersebut bisa dengan mudah masuk dalam surga Allah. Itulah harap tu membuat awak dakik kepada Allah. Tapi kalau semakin banyak harap tu, semakin membuat jauh dari Allah, berlindung awak kepada Allah dari yang demikian. Jadi awak dalam hidup itu Bapak Ibu tidak lapih dari komentar orang tu. Jadi orang kayu pun awak, jadi orang hebat pun awak, ketika awak lupa menyapa orang yang berselisih lalu jawab, atau lupa menyapa tetangga awak, kecil orang kawat, tontonlah kayu sombong mana? Cina sombong bu. Orang miskin juga seperti itu, dengan kemiskinan tersebut tidak lapelo dari komentar orang tu. Itulah makanya rajin bau sawo, jangan malih bagarajo, patuh terhadap atasan, tidak dipecat siko, tidak pecat situ doh. Banyak komentar orang. Ketika ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang tinggi, jabatan yang kokoh, tapi belum punya jodoh lah itu, dikomentari orang juga. Ayo, nyolah banyak pitina, pi sayang babinia dunia lain sedang. Dan bahkan kesempurnaan lebih daripada itulah didapatnya. Piti sambuah karajo sambuah awak orang kayu pulo, tapi di saat anda ada awak punya anak, awak dikomentari orang juga. Iyo ya, nyolai segala punyornya. Tapi sayang cik, anak ndak ada yang kemewarisi kekayaan ini biswa tu. Ada orang yang sudah diberikan semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keimanan lagi. Awak lai orang kayu, piti sambuah, anak lai, istri rancak pulau, rumah rancak pulau, oto lai, lengkaplah, akan diuji dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lai semakin taatnya dengan beribadah kepada Allah atau tidak.
Jadi awak dalam hidup kau ndak lapih dari ujian, dan ujian awak tersebut adalah ndak lapih pula dari komentar setiap orang. Sebab kepala ni semua hitam, isi berbeza-beza. Tapi di saat awak diberikan hati yang baik, hati yang khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kok diupiknya di orang, kok dicacinya di orang, awak anggap itu sebagai kebaikan yang ditransfernya ke awak, semakin membuat awak khusyuk hati awak kepada Allah. Kok salah keraju awak, ditaguanya di orang, hati awak lembut nama menerima. Yang susahnya sudah awak salah, mengaringkan lo tu. Lah ditagu orang, mengaringkan lo. Nah, tentu kita tidak berharap yang seperti ini. Semakin kita diberikan hati yang khusyuk oleh Allah, semakin membuat awak dakik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bermohon kita kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bermohon kita kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Bermohon kita kepada Allah daripada doa yang tidak diijabah oleh Allah. Awak berdoa, awak disuruh berdoa oleh Allah. Dan bahkan dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Jadi di saat seorang hamba lah berdoa kepada Allah, Allah akan memberikan pengkabulan doa. Kini kau doa awak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara dalam kehidupan sering dan bergelimang dengan maksiat. Bahkan pada masa Rasulullah ada seseorang yang dicontohkan oleh Rasul. Dia menempuh perjalanan yang jauh. Rambutnya itu kusut, badannya penuh debu, bajunya penuh debu. Berdoa kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku. Tapi pakaiannya yang haram, haratonya yang haram, yang dipakainya yang haram. Fa anna lahu yustajabalah. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Barangkali itulah yang membuat doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah. Ada orang lah satu mungkin berdoa, dan bahkan masa Ibrahim bin Adham dulu, ketika orang Basrah bertanya kepada Ibrahim bin Adham, kami lagi berdoa kepada Allah, tapi tidak diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jawaban Nabi Ibrahim, jawaban Ibrahim bin Adham, seorang sufi tersebut, hatimu mati dengan sebab 10 perkara. Di antara perkara itu adalah engkau mengenal Allah tapi tidak engkau laksanakan perintah Allah. Jadi barangkali seperti itu. Jadi doa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah doa dalam keadaan tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna-sempurna taubat, insyaallah itulah yang membuat awak akan selamat dalam kehidupan. Jadi setiap awak pasti berharap doa awak diijabah oleh Allah. Tapi ketahuilah, barangkali ada doa awak kini kau bermohon awak kepada Allah mendapatkan kebaikan, ndak kini diganti kebaikan oleh Allah. Mungkin besoknya atau diganti dengan yang lain. Awak ingin oto baru umpamanya, tapi rasa tidak cukup untuk oto baru, tabali oto bakeh. Artinya separuh lah dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu kita memahami sebagai bentuk pengkabulan doa. Jadi jangan kita mengatakan bahwa Allah tak mendengar doa-doa kita. Allah mendengar doa-doa kita, tapi Allah akan memberikan ujian di antara awak, lai sanggup awak bersabar sehingga doa awak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku bermohon awak kepada Allah, jangan sampai doa awak tidak diterima, tidak didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bermohon juga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berlindung kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari amalan-amalan yang tidak diangkat, tidak dibawa satu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada orang beramal tapi amalannya tidak diterima oleh Allah. Ibadah yang dilakukannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia bisa melakukan seperti itu? Karena mungkin saja ada faktor yang membuat dia terhalang antara ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ibadah tu bana-bana dilakukan dengan sebaik mungkin.